selamat datang di Roundtable Petualangan Sherina 2. Hari ini kita sudah kedatangan Sherina, Mira Lesmana, Derby Romero, dan Riri Riza. Selaku pembuat film Petualangan Sherina 2. Yes. Kita akan ngobrolin sebenarnya tentang Petualangan Sherina 2 yang mungkin belum pernah diobrolin sebelumnya di media-media lainnya. Akhirnya. Akhirnya nggak ada batas. Ini sebuah film yang berani ya teman-teman. Bukan hanya karakternya yang berani, tapi proses pembuatannya juga berani-berani nih. Karena kita akan mulai dulu nih dari Petualangan Sherina pertama tentunya. Kenapa berani? Karena mau nanya nih ke Mbak Mira dan Mas Riri. Ini pertanyaan yang mungkin sering kali ditanyakan, tapi mungkin kita akan kemasnya berbeda. Oke, siap. Kita santai aja ya. Iya. Silakan mau diminum, silakan. Lo kayak lagi ngetes gitu. Gue udah minum lagi baru silakan ya. Jawabnya juga harus beda. Cheers. Jadi kenapa berani? Karena kalau teman-teman mungkin nggak tahu konteksnya, industri film Indonesia tahun itu adalah industri yang mungkin gelap gitu ya. Sangat penuh dengan film yang bertema dewasa dan segala macam. Kemudian hadir di tahun 2000, pasca Kuldesak, jadi Mira Lesmana dan Riri Riza adalah 2/4 dari bagian Kuldesak. 2/4, yes, benar. Dan tiba-tiba membuat film yang berbeda sama sekali. Pertama, membuat film Indonesia saja sudah sebuah perjudian yang sangat besar di tahun itu. Kedua, filmnya anak-anak pula. Ya. Gimana ceritanya? Apa visibility yang kegilaan macam apa ini yang kemudian muncul di Miles waktu itu? Oke, mundur 20 sekian tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau gue tuh selalu kepengen bikin film yang bisa dinikmati oleh banyak orang. From the very beginning, aim gue tuh selalu kepengen bisa punya film yang semua orang itu bisa nonton dan bisa merespons dengan baik. Seperti film-film yang gue kagumi pada saat memutuskan untuk masuk ke bangku sekolah film gitu. Yaitu film kayak E.T., Star Wars. Of course gue nonton film-film kayak Stanley Kubrick, Woody Allen gitu ya. I love those films, tapi nggak tahu membuat film yang entertaining tapi juga dapat sesuatu tuh buat gue kayak sesuatu banget lah gitu. Jadi sebenarnya setelah Kuldesak itu masa depan perfilman Indonesia kayaknya suram gitu kan ya. Pertama tidak ada film Indonesia. Ya. Padahal udah susah-susah sekian tahun sekolah film. Melalui dunia advertising hampir 8 tahun untuk bisa masuk ke dunia film melalui Kuldesak. Tapi kemudian kayaknya terus gimana masa depannya nih? Karena tidak ada penonton film Indonesia yang sifatnya besar gitu. Terus sebenarnya udah gitu krismon pula. Jadi waktu itu lagi krisis moneter tuh gitu. Jadi kok suram aja. Kayaknya kita gak tahu mau ngapain. Akhirnya kita lebih banyak duduk-duduk di Miles Films waktu itu bersama anak-anak muda yang lain mencoba memikirkan gimana nih gitu, kita enaknya ngapain. Terus kita bikin semacam tesis ya, ada berapa sih bioskop di Indonesia itu kalau kita pengen bikin film yang gede gitu. Ya. Tapi gak ada data, Mat. Kalau sekarang kan kita bisa cek semuanya dengan mudah gitu. Bahkan mengakses website 21 dan bisa tahu gitu ya ada berapa bioskop. Dulu tuh gak ada, jadi kita harus puter landline yang pencet Jakarta Pusat, bioskop di Jakarta Pusat, Menteng ini, gitu. Jadi sambil ngitung gitu. Hitungin satu-satu sampai kita akhirnya tahu oh ada sekian bioskop. Dan kita gak tahu berapa capacity seats-nya. Jadi kita kira-kira lah 100 kali ya gitu. Terus kita hitung deh tuh. Ya berapa sih harga tiket kemarin kita gitu. Dan kita udah tahu tuh dari Kuldesak kita belajar pendapatan kita adalah bagi 2 dengan bioskop dipotong pajak tontonan gitu. Jadi kita tahu oke, kayaknya kita kalau kita bikin filmnya film anak-anak. Jadi gak punya sejarah gitu dengan penonton yang sebelumnya. Berarti kita bisa menciptakan penonton baru. Filmnya harus bagus, gak bisa murahan nih gitu. Harus keren, harus entertaining gitu. Terus kita berpikir biayanya mungkin memang harus sekitar 2M. Dulu tuh 2M tuh kayak 20M gitu. Harus 2M nih gitu. Dan kalau mau 2M berarti penontonnya harus kalau mau untung, balik modal lalu untung harus 250.000 penonton. Jadi dari situ tuh kita ngitung, ada gak sih 250.000 penonton kan gitu dari bioskop-bioskop dan lain-lain. Terus udah jadi kita bawa itu ya, kemana aja kita bawa ya Ri?
ke kampus IKJ pertama kita kali. present ke kampus IKJ. Bahwa ini penemuan penting. Terus kita nggak pakai itu ya, nggak pakai PowerPoint. Bukan pakai gitu. PowerPoint, pakai kayak slide yang OHP. OHP gitu yang seret, terus dilepas ini seret, ya. Seret. Oh my God. Terus semua orang kayak, this crazy, gitu. Terus kita bawa lagi ke sebuah talk yang di situ ada produser-produser senior, ada Bu Budi Abi Yoga juga di situ. Present dengan OHP generasi baru gitu kan, kita baru aja kuldesak nih kan, generasi baru perfilman Indonesia, apa sih visinya gitu. Itu semua yang cuma ya oke lah pemikirannya, tapi nggak bisa Mir gitu. Jadi semua kayak yang oke gitu, kecuali Ibu Budi waktu itu, Mir kalau kamu serius ini bisa loh. Sambil kita tentunya terus bekerja travel buat kuldesak dan bikin video klip apapun yang bisa kita kerjakan. Sampai datanglah, coba diteruskan. Di hari kita menerima kaset loh. Iya, intinya kemudian datang seorang teman lamanya Mira. Yang adalah bapak dari Sherina Munaf. Datanglah. Yang membawa konsep rekaman lagu dari Sherina waktu itu album pertama. Yang menurut Mas Triawan waktu itu nih anaknya bisa nyanyi dan kayaknya nih lumayan gimana ya, gitu, lumayan lah. Boleh mana sih anak ini nih. Titipin aja. Dan kita mendengar itu, maksudnya apa yang ada di pikiran kita adalah wah, penawarannya sebenarnya idenya adalah bikinin musik video promo gitu ya. Video klip gitu untuk lagunya. Dan tadinya 2 gitu, bikin mungkin lagu ini dan ini, tapi saya agak sedikit kelewat excited gitu. Bisa dibikin bisa sesuatu. Yang satu shot aja gitu. Yang satu single shot aja gitu. Art. Dan akhirnya dari situlah semua, ketika kita mulai mengerjakannya, apa yang ada di kepala kita sebenarnya bahwa kita ingin membuat video klipnya itu ada, ya ini sebenarnya tradisi yang udah berjalan beberapa waktu sebelumnya. Inginnya agak naratif gitu, bercerita. Video klipnya tuh ada kayak developmentnya dari awal sampai akhir. Dan itu memberikan inspirasi lah, kayak apa ya, kayak ini adalah sebuah potensi untuk mungkin mempraktekkan atau melanjutkan konsep itu menjadi sesuatu gitu. Jadi kurang lebih ada karakter, ada potensi cerita dari karakter ini, dari tokoh Sherina yang buat kami waktu itu kayak merekam dia 1, 2, 3 hari syuting waktu itu memberikan inspirasi ide begitu banyak gitu. Karena begitu bersinar lah kurang lebih. Cuma kan itu teori ya, di atas kertas ada bintangnya nih kayaknya. Tapi kan kita gak punya duit ya. Itu persoalan kita semua hari ini. ini. Jadi kayak now how do we do this? Jadi apalagi kemudian mau membawa ke ayahnya Sherina, Mas Triawan, takutnya gitu kan, aduh Mir, apaan sih gitu kan. Tapi ya memberanikan diri akhirnya Mas. Dan dia yang let's do it. Why not gitu. Jadi kita juga wow. Terus duitnya gimana Mas? Bisa, gampang. Kita terjadilah. Dan terjadilah itu. Jadi musikal itu memang anak-anak dulu baru menemukan bintangnya, tapi masih tetap berjalan bahwa kalian akan bikin film anak-anak. Iya. Karena memang ide tesisnya itu ya film anak-anak gitu. Harus film anak-anak, film keluarga gitu. Terus ketemu Sherinanya gitu. This is it gitu. Terus dananya ada, udah kita push gitu. Mungkin juga pada saat yang sama ya intinya kita mau bikin film sih. Maksudnya kita perlu bikin film. Yang Mira tadi katakan ya Mira udah selesai sekolah film udah lebih lama lagi dari gue gitu. Dan Kuldesak itu adalah sebuah proses yang begitu exciting gitu. Ya ada Anak Seribu Pulau yang bikinnya pakai 16 mili film dengan kayak praktek produksinya tuh lebih kayak bikin film cerita gitu. Perencanaan dan kayak konsep-konsep berceritanya. Terus habis itu ada pengalaman bikin Kuldesak yang kayak apa ya, kayak bukan hanya bikin film tapi itu kan bikin gerakan ya.
Nah ini harus berlanjut gitu. Dan masa itu kita lagi penuh. Semua lini kehidupan anak muda kayaknya waktu itu penuh api gitu. Kayak mau membuktikan sesuatu gitu. Ya sebenarnya kan nggak punya pengalaman ya Mas. Ini apa sih gitu. Tapi secara produksi yang proper dan benar gitu. Cuma pengalaman kita selama beberapa tahun sebelumnya dan dorongan bahwa gerakan-gerakan ini ada di mana-mana gitu waktu itu ya. Itu rasanya sih. Sebenarnya kalau ngomong kegilaan apa ini gitu. Sebenarnya kan yang gila itu sebenarnya Kuldesak sih. Jadi begitu masuk ke petualangan Sherina, ya emang udah gila gitu. Jadi udah kita lanjut aja, kita harus. Cuma itu sebenarnya kan ini ya sebuah keinginan karena kita sudah memastikan diri mau masuk ke dunia perfilman Indonesia. Tapi perfilman Indonesia tidak ada. Tidak ada. Gitu. Harus dimulai dari nol. So kayak itu kayak emas aja gitu. We have to do it. Tanpa kalau misalnya Kuldesak tidak berjalan dengan baik, film ini ada nggak? That's a good question. Nggak tahu juga ya. Tapi Kuldesak itu membuka beberapa hal buat kami gitu bahwa talentnya ada di belakang layar ya. Yeah. Kalau terkait dengan Sherina kan bintang ciliknya siapa gitu kan. Kalau kita punya teori film anak-anak siapa yang mau mainin gitu. Tapi Kuldesak itu membuktikan bahwa krunya itu ada gitu. Kemudian keberanian kita ada dan kami sudah membuka pintu juga dengan studio 21 waktu itu. Gitu. Jadi jaringan distribusi. Iya dan sebenarnya kita tuh waktu itu yang pertama kali ngobrol waktu Kuldesak. Pak ini bagian tiketnya gimana ya? Aduh gimana ya gitu karena sudah lama tidak ada. Kalau dulu kan sistemnya dibeli oleh distributor apa tuh namanya Perfin. Broker yang di bawah Perfin. Benar, broker membeli di bawah Perfin, PT Perfin. Beli putus gitu. Ini kita yang pertama kali datang Pak, ini gimana ya? Oh jadi nggak ada perantara atau nggak ada Pak, cuma satu film gitu. Ya udah kayak film Hollywood aja deh. Kayaknya sih yang pertama kali deh. Maksudnya itu pernah terjadi kayak sedikit keributan gitu karena kalau nggak salah Langitku Rumahku pernah protes apa. Tapi kalau kita intinya kita nggak mau ada macam-macam, ini langsung aja datang ke mereka kasih. Mulai dari Kuldesak sebenarnya. Sebenarnya mulai dari Kuldesak tuh kita bilang gitu, ini ya udah kita bagi rata ya gitu. Terus kita bagi 50-50 setelah potong pajak tontonan gitu. Tapi waktu itu karena ada sejarah Langitku Rumahku yang setelah 3 tahun turun dari bioskop, kemudian terjadi 3 hari hilang di bioskop, itu kita dengan nekatnya kita bilang sama 21, kalau sampai 3 hari nggak ada penonton turunin aja Pak. Abis itu deg-degan, abis itu what do we do gitu. Tapi again karena kebetulan kita juga bergerak di dunia periklanan, itu kita juga termasuk mungkin orang-orang pertama yang mendatangi advertising agency dan help us with this gitu. Dan waktu itu kita kerjasama dengan Indo-Ad atau ONM untuk mempromosikan Kuldesak. Jadi itu sudah mulai dibuka gitu. Ketika petualangan Sherina ya udah Mas Trewan orang advertising, saya orang advertising. So we just percaya banget gitu bahwa yang namanya film tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi kalau mau kita lempar ke publik. Dia harus didukung oleh promosi yang kuat atau marketing strategi yang baik. Buat teman-teman yang nggak tahu trivia sebenarnya sebelum Tuan Sherina judulnya adalah Vera dan Elmo. Petualangan Vera dan Elmo. Hai Elmo. Hai Vera. Apa? Oh my God, namanya kan Sadam Elmo Ardiwilaga. Apa? Elbret. Apakah sebenarnya pergantian kemudian memberanikan diri maju dengan nama si bintangnya itu juga memang hasil riset? Karena kita punya track record film Indonesia kan memang judul film anak itu adalah bintangnya gitu. Cica misalnya betul. Atau siapapun itu gitu. Ira Maya dan Kakek Ateng. Iya. Ada inget. Apakah itu juga hasil riset atau? Bagian dari sejarah tentunya. Tetapi kan kalau melihat sejarah Cica, kemudian Ira Maya Sofa, Bing Slamet, Iskak. Itu kan karena mereka sudah populer gitu. Jadi awalnya kan kita tidak terfikirkan gitu. Mungkin kita harus memberi nama karakter gitu ya. Vera dan Elmo gitu. Tetapi bersamaan dengan kita berproses. Album Sherina itu laris gitu. Dan semua orang membicarakan Sherina.
Jadi kita mikir, oh everybody knows her. Might as well, daripada introduce lagi Vera adalah Sherina atau might as well. gitu. Iya, gitu. Jadi yang, ya sudah. Tentunya juga dengan Cica gitu. Karena Cica juga penyanyi cilik kan. Dan Mas Triawan sama saya juga punya ini yang sama, umurnya kan mirip-mirip. Jadi referensinya sama lah gitu. Terus ya udah, akhirnya jadilah petualangan. Sherina. Sherina apa responnya pertama kali tahu bahwa wah mau dibikinin film? Aku kira video klip. Aku juga jujur bikin ya. video klip lagi gitu maksudnya. Jujur ya Tante, selama syuting tuh kadang aku nggak tahu ngapain. Karena ya kita umur berapa sih Brad? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun yang fokus utamanya adalah main. Dan di film Bukan ini, belajar ya? Main. Aku sih nggak belajar kayak main kalau dia nggak suka sekolah. Enggak, main. Main. Jadi setiap kali dipaksa belajar, cabut. Kita Kan main. harus sekolah kan di lokasi ada gurunya gitu. Terus kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sekali buat aku gitu. Study tour. Ada nari, I love dancing, aku dari dulu balet. Terus Nyanyi, of nyanyi gitu sampai suaranya hilang gitu kan. Karena kan kita ulang-ulang gitu kan, bukan kayak sekali nyanyi. Seneng aja gitu, jadi kayak dan bersama anak-anak sepantaran lainnya. Jadi kayak berlibur bersama gitu dan melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan, berkreasi gitu di lokasi. Jadi aku bahkan nggak terlalu mungkin tahu ya, nggak inget ya. Ada momen-momen dimana yang kayak agak kabur dan baru nyekleknya itu lah ketika kita nonton filmnya di bioskop. Oh gini maksudnya. Oh ada ceritanya gitu. Cerita ada, mengerti. Cuman kayak ada semacam kayak connecting the dots yang terjadi baru wing gitu ketika nonton di bioskop dan baru yang kayak oh maksudnya tuh gitu. Karena emang fokusnya adalah and I think it works hopefully ya gitu. Karena kalau misalnya sadar kayaknya jadi nggak selepas itu nggak sih mainnya. Nggak tahu deh, aku ngerasa gitu sih kayak it's just fun gitu buat aku. Apalagi kayak misalnya lagi nunggu-nunggu di lokasi. Waktu itu kita syuting di rumah siapa? Rumahnya Niang. Yang di atasnya ada library. Dan lukisan. Yes, dan lukisan. And that's when I first discovered Picasso. Right. Jadi ada library terus akhirnya jadi ngelukis juga. Jadi banyak. Dan I remember karena dia terpukau sama Picasso. Oh ya, I have a book about Vincent van Gogh. Terus jadinya aku bacain. I still have it. Jadi apa ya, menyenangkan aja kayak kita dibawa untuk berkarya dan bermain dan berkreasi dan menjadi anak-anak ya yang seharusnya anak-anak umur segitu gitu. Jadi menciptakan suasana syuting yang ramah anak. Yes. Di saat itu sebenarnya itu beban gitu. Iya. I mean like my first film yang kayaknya harus inilah film dengan a proper production karena kalau Kuldesak kan semuanya free spirited nggak in kind kan. Gerilya gitu. Kalau ini kan like proper with children gitu. Jadi langsung ambil challenge terbesar ya. Binatang dan anak kecil. Gitu. Tapi children-nya juga gila loh kita tuh. Iya, dan orang tuanya juga of course orang tua yang sangat suportif. Tapi kan juga memikirkan terus gimana nih syuting sekolah apa segala macam. So I have to like get tutor gitu. Sebulan ruangan gitu. Buat belajar. Yang pada akhirnya lebih banyak main tetap. Derby. Memang hanya orang berani ya syuting film pertama, outdoor banyak ya kan. Musikal pula. Musikal, ya ampun. Nah ini so kalau Derby gimana? Maksudnya Sherina kan memang karena tadi ya ada si historinya. Kalau Derby? Lu inget gak lu syuting? Lu inget gak itu syuting? Pertama kali. Oke. Tahu dari reading deh. Gue inget casting. Bahkan gue inget casting. Kantor masih di dekat Antasari. Aku inget banget tempatnya dan di atas ada tangga yang ke atas gitu. Aku masih inget. Agak kosong-kosong gimana gitu. Kan baru mau pindahan. Ada berapa meja doang di depan, terus kita masuk ke dalam, bener kan? Wow, your memory so good. Iya, gawat. Gue inget. Terus gue karena mungkin sebelum ada syuting, jadi gue tahu ini syuting. Kayak gue tahu kita lagi bikin film gitu. Karena mungkin sebelumnya gue udah syuting iklan, gue udah syuting FTV. Tapi gue mungkin dari kecil tuh selalu setiap kali syuting gue merasa itu seperti bermain kayak lu role playing sama temen-temen lu. Oke. Dan gue enjoy itu gitu. Maksudnya gue di rumah atau kalau gue misalnya ngumpul mungkin kalau lagi tahun baru atau apa gue pasti sama saudara-saudara kan main-main gitu. Pura-pura jadi siapa, pura-pura jadi karakter apa gitu. Dan itu yang gue aplikasikan ke syuting gitu. Jadi gue selama syuting selalu happy. Makanya gue pas kecil itu gue ketagihan syuting.
Gue selalu nanya sama nyokap gue, nggak ada syutingan lagi. Nggak sekelas soalnya ya. Iya. Mungkin itu juga ya, mungkin itu juga. Terus pas dipanggil casting itu, gue inget castingnya tuh ketemu, dibilangin nanti ada karakter ini, apa mungkin gue gak inget prosesnya kayak apa dialognya juga gue gak inget. Tapi gue inget gue casting itu, terus prosesnya lumayan panjang. Karena casting banyak juga, yang gue tahu banyak, terus udah gitu, sampai akhirnya dipanggil lagi tinggal berdua gue inget. Itu kita ketemu, aku lupa di mana, pokoknya tempatnya kayu-kayu. Aku inget kamar mandi panjang ke dalam, banyak lukisan di kamar mandinya, aku bahkan inget itu. Di mana ya, Ri? Wow. Wah, dia nggak ada memorinya dia. Itu kayak kita, itu kayak tes cam and ada reading sedikit, tapi masih Tapi ada dua orang. Itu aku dan Ini Frans terakhir. Indonesianus. Wow. Frans Indonesianus itu dulu bintang iklannya dia Pasta ingat. Gigi. Oh my god. Wah. Oh wow. Sampai akhirnya dikabarin yang jadi Sadam aku. Udah terus kita mulai start proses tuh prep dan lain-lain, latihan koreo apa dan Lu lain-lain. berasa latihan gak kalau lagi sama gue? Enggak main. Iya kan? Pertama kali dikenalin lu jadi gue yang nanya. Pertama kali dikenalin gimana langsung? Pertama kali kenalin itu di kantor Antasari. Nah terus langsung klik gitu. Terus kita main di depan berdua ngobrol di tangga. Kayaknya kita waktu itu masih di Pelita. Kita proses Latihannya pindah. numpang Betul. ke Semua Antasari. casting semua di Antasari. Jadi kalau kantor yang lo ingat ada tangga muternya itu di Jalan Pelita masih. Pelita ya. Tapi begitu kita mulai latihan itu udah mulai ada Sofyan, ada Ada Lasya. itu ada tangga. ya. Aku inget Itu gue latihan. mulai Itu latihan, bareng-bareng. iya itu latihan tangga muter. Kalau yang ini aku ingat pokoknya batu-batu gitu tangganya ke dalam kantor. Iya. Ya itu Pelita ya. Iya. Oh my god, gue gak inget. Dan kita di situ main ngobrol. Gue gak inget. Baru kenalan. I'm so distracted as a child. Gue gak inget. Apa topik perbincangan kalian? Kalau itu nggak inget. Mungkin kamu suka makan apa? Tapi bayangkan Sherina kan harus mempersiapkan lagu dan Iya. musiknya dulu kan. Mungkin itu yang lebih diingat oleh Sherina. Ingat, Iya, aku pasti. itu inget proses Iya. rekamannya Iya. sama Melva. Itu aku inget banget. Iya. Ibu harus nemenin di ruang rekaman Iya. recording booth-nya. Iya. Kalau nggak aku main-main terus. Bahkan gue juga nggak inget gimana caranya gue bisa sampai menghafal koreo gitu. Nggak inget gue kayak latihan koreo itu gue nggak Gue inget. inget Karena gue latihan ngerasain mainan. koreonya. Gue nggak. Gue inget Maksudnya gini, gue inget ruangannya gue inget. main-mainnya. Gue di tes nyanyi itu gue inget duduk di mana itu gue ada ingetnya di sama tante. Pokoknya gue diapit kalau nggak salah sama tante Mira Muriri untuk coba nyanyi tapi karena gue nggak bisa akhirnya kita pakai suara rodo. Gemes gitu dulu tuh kayak di rambutnya poni-poni gitu. Dan gue inget banget aku inget banget akhirnya waktu itu sempat udah ada rekaman kalau nggak salah tante Mira Muriri ngasih dengar ada beberapa suara. Mana menurut kamu yang paling mirip suara kamu? Iya. Iya. That's right. Terus aku pilih ini yang paling mirip suara The aku. fate of Itu that rodo. child. Iya. Karena si Rodonya kita suruh ngomong juga. Kalau Iya. ngomong tuh dia segimana gitu. Gue banyak inget sih, maksudnya kayak ada beberapa yang hilang, ada beberapa yang inget gitu. Kayak kita ngobrol-ngobrol di belakang didengerin sama Om Riri Tante Mira aja inget. Kenapa jadi ke situ lagi? Itu ceritanya lain tuh, itu ntar. Tapi buat gue itu gemes sih, maksudnya itu memori-memori yang Karena mereka lucu dulu masih gitu. kecil, kita aja udah dewasa kadang lupa. Kalau syuting kita kan direct sound. Kita Iya, waktu itu direct sejak sound. Kuldesak itu kita direct sound, kita nggak ada tuh dubbing-dubbingan gitu. Jadi kan selalu ada mikrofon. Jadi anak dua ini kalau lagi ngobrol berdua ya terekam. Jadi kita kalau habis syuting itu malam-malam di Maulana waktu itu sound recordist kita itu beneran nggak bersama Bigos. Oh, itu term lama tuh. Bigos. wah malu sih kalau denger-denger. Tapi lucu sih, Amin itu lucu. Dan gue bahkan Gua inget loh malu. itu. Aku inget banget saatnya kayak apa. Saat kita syuting, terus kita main mana, itu aku inget. Nempel Depan ya. Itu garasi. sih ingat aku juga. Si kolam yang di belakang yang kosong itu aku inget. Batu-batu. Si tempat tenggang aja aku inget banget kayak Itu apa. Patenga aku ingat. Kayak waktu tenda kita mau terbang itu Itu gue ingat. inget. Jelas. Wow. Iya. Iya inget. Tapi gue gak inget sampai sedetail lu, bagus banget memorinya, parah. Wah, Makanya lumayan lu loh, lebih lumayan. jago ngafal jalan. Wah kalau jalan itu beda. Gue suka kalau nyetir kan gitu kan. Habisnya kita kemana ya? Lu Salah orang nanya jalan. sama gue. That's similar. Dia juga gitu. Dia nggak tahu Udah, nggak usah jalan deh. dia udah nggak usah ditanya. Iya, salah banget. Dan kadang-kadang kan kebiasaan ya. Habis ini mana ya? Udahlah percuma. Berarti lu udah nyampe mana? Nggak tahu. Harus di video call tunjukin nih. Oh ya. Tapi ya cukup berani lah. Langsung musikal, langsung anak-anak. Gila, Tapi sih, itu kan inspiring banget. Juga dengan catatan Riri lulus dari IKJ waktu itu filmnya film anak-anak.
film pendeknya dengan anak-anak. Lalu kita juga udah bikin Anak Seribu Pulau gitu. Pokoknya kayaknya banyak banget bikin iklan selalu gue tuh ditawarin anak-anak aja yang dia kayak yang paling cocok anak-anak aja gitu. Bikin video klip, video musik selalu yang subjeknya tuh dibikin ada cerita anaknya. Jadi memang abis itu ya udah wajar banget dikenalin dengan Sherina ketika mau bikin musik videonya dia dan kita sama-sama saling menantang Mungkin aja. Kita harusnya nanya Mas Triawan Munaf, kenapa kita dulu yang diminta buat bikin? Yuk. Kita sudah terhubung, nggak usah. Ada gede gitu mukanya di sini kayak Wizard of Oz. Tapi melanjutkan tadi Mbak Mira, transisinya gimana Mas Riri? Maksudnya Mas Riri kan punya background dokumenter juga, punya film pendek yang art gitu ya, sangat tidak naratif banget sebenarnya. Tiba-tiba harus bikin film anak-anak yang sangat komersial gitu, bentuk komersial dan segala macam. Sebenarnya kalau kesukaan terhadap film kurang lebih mirip dengan Mira. Kita penonton Steven Spielberg, kita penontonnya. Maksudnya dia selalu mempromosikan konsep-konsep tentang sinema yang lebih luas gitu. Gitu. Kalau gue kan punya kayak cita-cita kayak wow Spike Lee gitu terus dia Spike Lee terus. Gue ketemu Spike Lee tahun 1992 di Berlin dan salaman. Yang kayak gak mau cuci tangan gitu. Gila gitu. Dan abis itu udah bener-bener bikin film tuh harus yang gini-gini. Tapi pada saat yang sama kita selalu membicarakan yang komunikatif, yang atau lebih rasional untuk film Indonesia, reality film. Maksudnya Mira itu punya pemahaman yang pasti lebih luas. Dan dia kan produser ya. Maksudnya produser itu biar bagaimanapun kita harus percaya strategiknya harus dia. Gue langsung bisa. Gue siap menghadapi. Kalau dulu enggak sih, enggak gitu kalau dulu produser. Wah, yang penting punya duit. Tapi itu kan secara umum produser di luar. Maksudnya di dalam lingkup kita ya gue kerja sama Mira kan bukan langsung film kan. Semuanya pelan-pelan satu-satu gitu. Jadi briefnya itu terima harus dari produser. Dan tidak ya Kuldesak kan lebih pembebasan. Habis itu ada isi nama Eliana itu juga pembebasan. Sebenarnya itu trademark. Ya kan? Bikin Sherina. Commercial, audience friendly. Ntar gue bikin Eliana. Abis ini lo bebas bikin. Kita bikin lagi yang ternyata masih ya selalu ada begitu siklus. Ya. Ada siklus. Apa Anda baru menyadari hal itu? Enggak sih sebenarnya sebenarnya kan kalau ide bahwa film itu harus mungkin span-nya luas itu sih dari pertama gue selalu menyadari itu. Ya kalau kita soalnya exposure terhadap film itu mungkin seperti apa kan dari sekolah kan kita udah tahu, kita udah diajarin kayak Coppola bikin Apocalypse Now tapi dia juga bikin film terbesar kayak Godfather itu dari sekolah gitu. Jadi sebenarnya kita tahu potensi-potensinya itu selalu ada kalau kita belajar film ya dan kita mau jadi filmmaker. Sangat wajar untuk melakukan. Jadi memang kita bisa dianggap betul-betul generasi baru karena setelah Sherina gue kemudian diminta untuk menyelesaikan S1 gitu. Di mana di IKJ dengan pemikiran iya. Jadi itu setelah petualangan Sherina justru untuk membuat tesis tentang producing. Karena sebelumnya di IKJ tidak ada yang namanya producing. It's all about author, sutradara gitu dan gitu. Jadi sifatnya tidak berjuang sebuah kreatif. Betul. Padahal di sini dia lihat you have to be a creative person to be a producer. Kemudian di saat yang sama mulai muncul istilah the triangle system gitu di Eropa ini gitu kan. Mulai muncul bahwa you have to be director, producer, writer together gitu. Jadi udah akhirnya bikin tesis disahkan lah. Lumayan S1. Berapa puluh tahun kemudian. Gak apa-apa lulus lama. Ternyata gak apa-apa lulus lama. Gak apa-apa. Gak jadi tiru ya teman-teman. Bercanda. Enggak, gak apa-apa kok. Saya juga baru lulus. Kan aku belum. Di sini saya kuliah juga 7 tahun ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi demi pesan moral kalau bisa lulus cepat ya teman-teman. Aku nanti kalau pensiun aja baru kuliah. Nah, kalau nggak sibuk. Seperti yang kita tahu kan petualangan Sherina kemudian bombastis lah ya gitu. Jadi fenomena di film Indonesia udah jadi legenda orang-orang ini gitu.
Terus menghasilkan tadi peran-peran yang kemudian juga mungkin sebelumnya belum ada. Seperti tadi distributor langsung gitu ya, produser kemudian sampai hari ini bahkan menjadi distributor, publicist dan segala macam yang kita udah tahu nih secara publik gitu ya. Keberhasilan ini. Sebenarnya penasaran juga nanya ke Sherina sama Derby sebagai pemain cilik gitu ya. Dengan exposure yang sebegitu besar, apa dampak yang paling kalian terasa gitu? Buat sebenarnya lebih ke ngarah mungkin secara psikologis gitu, karena mungkin waktu kalian sebagai anak kecil jadi hilang gitu karena exposure ini, atau pencitraan orang-orang yang kemudian oh Derby itu Saddam gitu, Sherina ya Sherina yang di film itu seperti apa sih? Gimana Brad? Oh, duluan. Kayak kalau ngomongin impact-nya ke gue mungkin lebih ke pas gue di tahun 2000 itu pas jadi Saddam, gue juga baru sadar akhirnya kayak oh orang mengenali gue. Sebelumnya gue nggak pernah merasakan itu. Maksudnya orang mungkin ngeliat oh yang main iklan apa, tapi mungkin karena gue masih kecil jadi gue nggak ngerasa apa-apa. Tapi begitu pas jadi Saddam itu karena impact-nya besar banget, gue sempet yang kalau mau pergi jalan-jalan atau apa tuh akhirnya lebih dijaga gitu akhirnya pada saat itu sama orang tua gue. Karena memang sempet yang bisa cuma jalan-jalan ke mall akhirnya dikejar-kejar gitu. Iya dikejar-kejar itunya. Dan gue juga kenapa begini ada gitunya. Tapi gue nggak ngerasa ada apa-apa kalau maksudnya ke gue personally mental atau apapun nggak sama sekali gitu secara psikologis dan lain-lain. Karena gue juga tetap bandel. Tetap bandel. Seberapa beda sih Saddam sama Derby sebenarnya karakternya? Saddam kecil nih. Iya. Saddam kecil, gue bukan bully. Oke. Itu gue nggak pernah. Tapi gue pernah ngerasa gini. Gue jadi ngerasa seperti gue jadi seperti gue yang dibully di sekolah gitu. Ada rasa itu sempat karena gue selalu ibaratnya dicengin gitu. Kayak dia pikir atau yang atau apa. Tapi gue nggak. Karena gue punya grup temen yang gue temenan dari TK, SD, SMP, SMA sampai hari ini. Dan gue selalu main sama mereka. Jadi di dulu kalau gue ada yang begitu mereka yang ngebelain. Dan gue nggak ngerasa ada perubahan banyak sih selain itu. Tapi mungkin kalau impact ke atasnya sampai sini, gue cuma tahu gue jatuh cinta sama industri ini dan gue pengen jadi filmmaker itu gara-gara Tante Sherina. Itu yang paling gue rasakan satu itu. Karena gue ngeliat Tante Mir, gue ngeliat Om Riri dan gue pengen banget bikin film dari kecil, gue selalu ngomong gitu. Terus pada saat SMP, SMA memang gue tidak boleh syuting. Sama orang, nggak boleh. Sampai aku mohon-mohon untuk apapun deh aku pengen gitu, nggak boleh. Jadi waktu karena supaya fokus sekolah. Fokus sekolah dan aku nggak, mungkin orang tua pengen aku nggak kehilangan masa-masa itu. Jadi aku vakum SMP SMA, malah fokusnya ke lain, jadi atlet lah dan lain-lain. Makanya aku ada pelatnas dan lain-lain. Karena emang nggak suka mungkin di sekolah mulu diem belajar, nggak bisa gitu. Gue harus punya kegiatan gitu. Jadi akhirnya gue larinya ke olahraga. Gitu. Sampai akhirnya SMA selesai baru gue mulai lagi syuting dan lain-lain. Itu aja sih kalau dari kecil. Saddam menurut gue, tapi sampai hari ini pun gue akhirnya dipanggil Saddam. Mungkin yang dulu pas di kecil gue sempat ada, ya namanya anak kecil lah gitu, di sekolah pasti ada risihnya gitu kadang-kadang. Tapi sekarang justru kalau ngeliat lagi looking back gue bangga. Karena sampai hari ini gue masih dipanggil Saddam, masih dipanggil Yayang, dan kalau ada yang cuma lewat dia pikir gitu, itu membanggakan gitu. Dan akhirnya gue bisa jadi Saddam lagi gitu. Buat gue itu ya luar biasa sih. Emosinya tuh banyak banget. Gara-gara lu mention soal temen, lu punya pertemanan yang solid dari TK sampai SMA, justru gue mempunyai trouble itu. Karena mungkin gimana ya, children are learning about the world gitu. Kita lagi belajar posisi kita tuh di mana di society lah, atau dalam sebuah social whatever itu, kita berusaha untuk tahu kita tuh bentuknya kayak gimana gitu kan pas masih kecil. Jadi they can be a bit nasty. Dan jadi either ngefans to the point of, misalkan yang Risi tuh yang obsession kali ya. Yang beneran sampai diikutin. Aku pokoknya the first taste of sesuatu yang oh ini beda adalah ketika di sekolah sendiri aku nggak bisa keluar kelas. Karena angkatan-angkatan lain, adik kelas dan kakak kelas itu menggedor-gedor kelas. Karena mereka suka banget dengan filmnya gitu. Tapi kan pas masih kecil kita nggak mengerti itu ya. Terus akhirnya distrategikan sama kepala sekolah untuk Sherina keliling di tengah-tengah pelajaran ke kelas-kelas ngasih foto sama tanda tangan. Setelah itu baru kalem, baru lebih kalem gitu. Jadi itu baru pertama kali tuh yang kayak wow, itu masih sekolah sendiri nih. Terus mungkin either itu atau iri kan, ada jealousy gitu. Dan
jealousy itu akhirnya yang membuat aku jadi agak susah untuk berteman gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita udah lebih dewasa dan mengalami yang namanya fame itu ketika lebih developmentally gitu ya, sebagai orang dewasa lebih bisa mengerti gitu, udah lebih mateng gitu. Kalau aku masih kecil juga menavigasi gitu why ya, gitu. Jadi memang aku agak, mungkin itu adalah momen dimana pelan-pelan Sherina yang ekstrovert lama-lama lebih menjadi introvert ya. Karena beberapa kali mengalami ketika masa kecil pertemanan yang memang susah ditebak gitu. Do you really want to be my friend, or is it because I'm Sherina, or are you jealous, or apa nih gitu. Dan itu berkali-kali terjadi lagi. Itu yang kurang enaknya. Tapi menurut aku semua itu ya karena waktu ya kita jadi bisa lebih melihat ke belakang bahwa sama kayak Sadam lagi, sama kayak Derby di sini. I'm very proud. Aku bangga banget dengan ada chapter di hidupku di mana aku terlibat sebuah produksi, especially now that I'm in this industry juga gitu. Di sebuah produksi yang dilahirkan dari orang-orang yang berani sekali. Kemudian it's a beautiful film dan aku bisa ada di situ, my name ada di situ dan musiknya indah sekali dan itu juga membentuk aku sebagai artis gitu ya untuk karya-karya selanjutnya. Dan kemudian kalau misalkan ada orang yang resonate dan banyak orang yang resonate dengan itu dan mereka semua juga mature bareng nih, ya udah bukan this nasty kids lagi, mereka mature bareng, mereka mengalami perjalanan juga dan mereka bisa mengappreciate itu dan regenerasi ke anak berikutnya gitu. Itu adalah sesuatu yang sangat spesial buat aku. Apalagi juga nilai-nilai filmnya ada soal how do you deal with the bully and bagaimana menjadi anak perempuan yang outspoken gitu kan. It's a very empowering film gitu. Buat aku I'm so excited that akhirnya kita jadi bikin sequelnya gitu loh. Jadi I really appreciate those years juga. Cuman yang namanya hidup pasti apapun itu I can never tiba-tiba membayangkan diriku sebagai Sherina yang lain gitu. Aku nggak tahu circumstances-nya bakal kayak gimana. Aku nggak bisa membayangkan ini gue nggak punya tapi gue punya ini. Nggak tahu gitu. Cuman dengan apa yang aku punya dan yang aku alami aku bersyukur gitu. Ya ada nggak enaknya kadang-kadang tapi emang hidup kayak gitu kan. Amin kayak sekarang kita bisa jadi kita yang sekarang itu juga menurut gue, kalau gue mungkin gue bisa jadi Derby yang sekarang karena gue pernah menjadi Sadam. Dan menemukan passion yang kita inginkan mungkin lebih early dari anak-anak yang lain gitu. Dan chapter itu yang membentuk gue jadi gue yang sekarang gitu menurut gue. Dan itu kayak memperkaya apapun nanti karya-karya yang akan dibikin gitu. Pengalaman-pengalaman itu. Gitu sih, jadi happy. I'm happy here. Happy! Cheers! Cheers!